Azure dan lain-lain ini bekerja sama ini untuk pengelolaan mutu di program studi dan Halo? Dengar suara Pak Rahmat? Tak terdengar suaranya ya, sepertinya keluar hilang. terputus ya? Oh, iya, terputus Pak. Oh, sampai mana tadi? Sampai menjelaskan tentang SPMI. Apabila SPMI tidak ada Pak, tadi maka seperti apa tadi ICE? Apa itu tadi Pak? Oh iya. Baik. Bentar. Terputus ya. Nah, jadi ini Bapak Ibu, siklusnya ini nanti ini ada di website PJM, nanti bisa di-download ya tentang SPMI dijelaskan oleh Ibu Reni. Nah, kemudian peraturan tersebut diadopsi, keluar peraturan rektor nomor 8 tahun 2020, ini sudah 2 tahun yang lalu ya, tentang pembentukan SPMI tingkat universitas yang dikelola oleh Pusat Jaminan Mutu Universitas Riau, LPPMP Universitas Riau, kemudian turun ke SPM fakultas, yaitu namanya adalah di sini, Satuan Penjaminan Mutu Fakultas atau Pascasarjana, yang selanjutnya disingkat menjadi SPM. Ini adalah organ yang melakukan penjaminan mutu di tingkat fakultas dan pascasarjana. Kemudian diturunkan lagi ke tingkat program studi dengan nama Gugus Penjaminan Mutu Program Studi yang disingkat dengan GPM, program studi. Ini adalah organ yang dikoordinasikan oleh SPM, yang dimonitor oleh SPM, melaksanakan program penjaminan mutu pendidikan tinggi di tingkat program studi. Jadi kalau dibilang belum ada GPM ini peraturannya dari tahun 2020. Jadi sebenarnya sudah ada, mungkin masih belum diimplementasikan di tingkat program studi. Ini sudah lengkap, ada tujuannya, ada tugasnya apa, tanggung jawabnya apa, ada di peraturan rektor ini. Nah, kemudian dilanjutkan ini dari Kemendikbud, ini kami disurati bahwa harus mengisi ini sistem penjaminan mutu internal di tingkat universitas. SPM ini di tingkat universitas dan belum bisa kami isi. Kenapa? Karena ini datanya adanya harus bertanya ke fakultas masing-masing. Dan data di fakultas ini tergantung dari data dari program studi masing-masing. Jadi ini tidak bisa diisi PPE-PP-nya, kami harus menunggu dari fakultas. Nah, fakultas ini bergantung kepada program studi. Jadi inti utamanya adalah di program studi. Ya, Bapak Ibu. Jadi datanya ada di program studi, nah diminta diaudit oleh fakultas, nah kemudian diserahkan kepada PJM, nanti yang kami akan laporkan kepada Kemendikbud. Nah, ini harusnya untuk sistem penjaminan mutu internal harusnya sudah 2 siklus. 2 siklus itu maksudnya 2 semester ya, Bapak. Ini karena ada sistemnya dari tahun 2021, maka Kemendikbud minta 2 siklus sudah terlaksana. Sedangkan kita belum melaksanakan 1 siklus pun. Nah, ini jadi menjadi concern besar oleh Ibu Reni Suryanita, maka dibentuk Ibu Reni nugaskan saya untuk membuat ini aplikasi eSPMI ini ya, sebagai deputi SI ya, untuk sebenarnya membantu Bapak dan Ibu dalam mengisi dan memanage data penjaminan mutu di program studi dan fakultas. Nah, jadi untuk ininya sendiri, jadi kalau lamannya sendiri ada di spmi.unri.ac.id. Nah, ini untuk tutorialnya ada di sebelah kiri. Ini ada panduan eSPMI. Nanti. Kalau diklik,
ini akan masuk ke PJM, website PJM di bagian SPMF. Ini ada tutorialnya, tutorial sistem SPMI. Bagaimana cara mendapatkan username password, ya. Kemudian apa tujuannya dibentuknya, apa latar belakangnya, terus halamannya apa saja. Ya. Nah ini jadi aplikasinya sendiri masih baru, Bu. Jadi ini pasti banyak kekurangan, pasti banyak butuh masukan, apalagi dari program studi dan fakultas ya. Masing-masing program studi tentu punya keunikan sendiri. Dan mutunya ini mungkin ada kriteria sendiri. Nah, itu yang kami butuh masukan. Tapi untuk sementara, ini adalah standar yang dari UNRI saja. Yang dari Permendikbud nomor 44 tahun 2015 ya. Dan dilanjutkan ke Permendikbud nomor 3 ya, tahun 2016. Nah, ini ada isian mutunya ya, ada 24. Ya, sebenarnya isian mutu ini kami singkat dulu karena kalau 24 standar dimasukkan semua, kriterianya ini akan banyak sekali. Jadi ini yang penting dulu ya, tentang rekrutmen masih baru gimana, standar registrasi gimana, perwalian, terus manajemen kinerja dosen, tendik, terus bagaimana ruang kerja, ini menyangkut sarana prasarana, kemudian kurikulum, RPS, RP, terus asesmen, UTS, UAS, pelaksanaan bimbingan akademik, skripsi, tesis, magang, lulusan, tracer study, dan luaran pendidikan. Ini ada caranya, nanti di bawah ada dokumennya, ini bisa di-download. Nah ini dokumennya yang 2 ini adalah yang ini. Ini adalah standarnya, yang diturunkan dari peraturan tadi, ya Permendikbudristek. Ini kami coba rangkum saja. Nanti kalau mau lihat lengkapnya ada di Permendikbudnya. Ini silakan, bagaimana standar tentang rekrutmen mahasiswa baru, bagaimana registrasi, perwalian. Nah, semua ada di sini. Nanti bisa dibaca. Ini sekedar rangkuman saja ya Bapak Ibu. Bagaimana ruang kerja dosen, ruang kerja mahasiswa, studio, laboratorium, nah, kapasitasnya berapa, self-help environment-nya berapa, ruang kerja dosen, apa saja yang harus ada di sana, misalnya meja kursi, ini harus ada, ini standarnya. Bagaimana tendik, laboran, perpustakaan, internet, nah, ini ada standarnya, yang kami adopsi tadi dari Permendikbud, yang keluarkan Kemendikbud. Kemudian ada satu lagi adalah file Excel, nah ini adalah jadi sebenarnya sistem ini seperti survei, cuma menanyakan tentang informasi. Nah, informasi ini karena akan diaudit nanti oleh SPMF dan juga auditor mutu dari universitas, ada 33 orang yang sudah tersertifikasi BNSP, maka ini harus ada pendukungnya. Kenapa bisa dijawab ada skor mutunya? Nah, kenapa skornya seperti itu? Nah, tentu harus ada data dukung yang disiapkan. Nah, ini data dukungnya, listnya saya bentuk dalam bentuk matriks. Ini yang harus disiapkan oleh program studi. Jadi kalau nanti mengisi nilainya, ini harus ada data dukungnya supaya bisa diaudit. Misalnya, 11A, informasi pendaftaran, seleksi, dan registrasi mahasiswa baru. Ini ada link, data dukungnya adalah link screenshot informasi pendaftaran di website Prodi. Berarti ini syarat utamanya adalah web Prodinya harus punya website dulu. Kalau sudah punya website, harus memiliki menu yang bisa mengakses informasi tentang pendaftaran, seleksi, dan registrasi mahasiswa baru program studi, misalnya keperawatan. Ya. Nah ini. Tuh. Misalnya tentang apalagi layanan konseling mahasiswa. Ini harus ada SKPA. Ini sebenarnya harusnya udah ada di admin Prodi ya. Biasanya disimpan di drive sendiri. Layanan konsultasi, kemudian bagaimana rekrutmen, apakah ada dalam perekrutan dosen baru, ini ada tupoksinya, ada dokumennya. Nah ini yang di ini Excel. Terus rasio dosen mahasiswa bagaimana? Terus ini tentang kompetensi dosen, ini ada nama program studi, ini biodata dosen ya, Serdos ya. Kemudian portofolio mata kuliah ya. Biasanya setiap akhir semester itu kan mengumpulkan portofolio mata kuliah. Ini dokumennya bisa dibaca, data dukungnya sebagai panduan untuk mengisi sistemnya nanti. Nah, sistemnya sendiri ini saya pakai yang di localhost, ini sama persis yang di lokal ya. Karena nanti kalau saya pakai yang di SPMI-nya nanti database-nya jadi ini terganggu. Jadi saya pakai di lokal, ininya sama persis, sistemnya sama. Ini saya masuk di GPM Informatika, karena saya dari Informatika, coba masuk login. Nah, loginnya ini, nah ini, ya.
Loginnya sendiri bisa diminta ke saya. Ini mungkin dari SPMF-nya. Karena login ID ini sifatnya rahasia, ada username dan password kan. Nah, ini maka saya akan berikan ke ketua SPMF saja, nanti untuk dibagikan ke program studi. Karena nanti yang melakukan audit untuk program studi bukan dari SPMF fakultasnya. Jadi program studi di keperawatan ini akan diaudit oleh SPMF dari fakultas lain, ya supaya nggak jeruk makan jeruk ya. Atau nanti mungkin diaudit oleh 33 auditor SPMI dan AMI dari Universitas Riau yang sudah tersertifikasi. Ini ada 4 buah menu. Yang pertama adalah dashboard. Ini informasi umum saja kalau misalnya mau membaca tentang kebijakan SPMI, manual SPMI, standar SPMI, dan formulir SPMI. Tapi ini masih yang versi 2020 ya Bapak-Ibu. Jadi masih yang versi lama. Nah, ini nanti progress audit butuh kalau misalnya sudah valid datanya akan tergambar di grafik ini mana fakultas yang audit mutunya paling tinggi, mana yang rendah. Gitu ya. Itu kelihatan progresnya. Kemudian ini tentang update kegiatan dan kalender. Lalu yang penting adalah di sini, isi form mutu dan checklist formulir ini yang harus dilakukan oleh program studi. Nah, pertama adalah isi form mutu. Isi form mutu isinya adalah tabel. Ini tabel ya. Tabel dengan nomor kriteria, indeksnya. Kemudian nama kriterianya ini sama persis sama yang tadi ada di matriks dan ada di sini, di standar ini. Di matriks kan ada nomornya 11A, di sini juga 11A. Informasi pendaftaran seleksi registrasi mahasiswa baru tersedia dan dapat diakses di website program studi. Nah ini, untuk informatika, ini kalau diklik, ini ada skor mutunya. Ya, standarnya adalah 1 semester sekali di update-nya ya tentang informasi ini. Nah, informatika ini kalau bisa diklik, ya diklik. Kalau diklik keluar pop-up, informasi pendaftaran seleksi belum tersedia. Kalau untuk nomor 1, ini sudah tersedia, tapi belum dapat diakses oleh website Prodi. Ini ada masing-masing skor, ada penjelasannya. Ya. Nah, untuk informatika, informasi ini, pendaftaran seleksi dan registrasi ini sudah ada sebenarnya, tapi adanya di website fakultas. Dan mungkin di website universitas ya. Dan belum ada di website Prodi. Standarnya harusnya, linknya, backlinknya harusnya udah ada di program studi. Karena biasanya mahasiswa umum atau masyarakat umum yang mau mendaftar di program studi, masuknya adalah ke website program studi, bukan ke website universitas. Itu untuk jaga-jaga. Jadi standarnya adalah informasi tentang ini, pendaftaran mahasiswa baru, kuotanya berapa, kelasnya ada berapa ya, terus informasi seleksinya gimana, registrasinya tanggal berapa, itu harusnya ada di website program studi. Jadi misalnya ada di website fakultas atau di website universitas, harusnya di-copy kontennya atau di-copy linknya ada di website program studi. Di standarnya seperti itu. Karena belum ada, ya, tapi memang bukan belum ada. Ini adalah sudah ada, tapi belum bisa diakses di website program studi. Saya cek di sini, ya. Ini ada data dukungnya ya. Nah, untuk mengisi data dukungnya, di sini, ya. Tambah data dukung. Nah, yang di sini, yang ada di listnya hanya data dukung untuk yang sudah diisi saja. Misalnya yang tadi ya 3 titik. Ini ada satu lagi yang keisi kayaknya. Nah ini, 3B. Pelatihan kompetensi tenaga kependidikan. Ini saya udah isi 3. Ya. Coba kita ke atas lagi. Nah misalnya ini. Persentase dosen pengajar di Prodi S1 yang memiliki SERDOS, Sertifikasi Pendidik Nasional ya. 75%. Ini kalau nomor 1 persentasenya sampai 75%. Lebih dari 75% ini di atas 70%, 75% ya. Nah, ini tentang SERDOS. Ini ketercukupan laboran, bagaimana? Dari ini kami serahkan, kami buat dulu drive, sebuah drive di
Gmail di emailnya Prodi, ini email dari Teknik Informatika. Nah, di dalam drive tersebut kami bikin subfolder dengan nama data dukung ESPMI. Nah, untuk formulir dan semua data yang berhubungan dengan ini, data dukung tadi, kami masukkan di sini. Misalnya tentang laboratorium. Nah, ini saya foto-foto laboratorium kami ada 2. Ini adalah laboratorium rekayasa perangkat lunak, kemudian ada laboratorium jaringan komputer ya. Ini foto-fotonya, terus ini videonya. Nanti ada di bagian peralatan ya, kriteria peralatan. Kemudian ada peralatan ruang kerja dosen. Ini saya foto tentang ruang kerja dosen, ada beberapa ya. Ada lemari, ada printer ya. Nanti ini ada nanti di ruang kerja dosen kriterianya. Ini peralatan laboran, terus perpustakaan. Di perpustakaan nanti ditanya adalah jam kerjanya dan ketersediaan buku di perpustakaannya. Ini ada perpustakaan fakultas. Kemudian ruang kelasnya, kami ada 2 buah ruang kelas ya, yang tersedia untuk perkuliahannya. Ada di ruang kelas ini adalah videonya. Dan ruang kerja dosen, ini sertifikasi laboran. Jadi informatika sendiri masih proses mengumpulkan data dukungnya. Jadi siapkan data dukung dulu, nanti baru kami isi nilainya. Nah, ini untuk formulir mutunya, ini kami kumpulkan, ada absensi pembimbing akademik. Ya, ini jadi formatnya, absensi pembimbing akademik untuk teknik informatika Universitas Riau ini adalah seperti ini. Nah, ini yang kemarin dari Ibu Gevani menyebutkan ingin melihat standarnya ya. Bukan disamakan semua intinya, tapi dilihat apakah sudah memenuhi standar. Maksudnya adalah isiannya. Ya, apakah ada NIP nama dosen pembimbing akademiknya, bulan bimbingnya, terus tabelnya isinya apa saja. Ini yang mau dilihat, mau diaudit. Apakah sudah benar? Karena ini sebenarnya formulirnya ada standarnya di universitas. Nah, mungkin di prodi masing-masing beda-beda ya formatnya. Nah, ini yang mau dilihat nanti setelah dikumpulkan semua datanya, kita mau lihat. Mungkin ada yang kurang bisa ditambahkan ya. Ada yang misalnya bagus misalnya formnya. Nah, ini bisa diadopsi oleh prodi yang lain begitu. Ini contoh KHS ya. KRS, terus transkrip akademik ya, kartu bimbingan. Ini kami masukkan semua di sini data dukungnya. Jadi nanti tinggal melingkan saja. Nah, untuk cara melingkannya, ini misalnya saya informasi pendaftaran seleksi mahasiswa asing ya. Ini tidak ada ya. Informasi registrasi mahasiswa ini berarti 0 nilainya. Karena belum ada di website prodi. Informasi registrasi mahasiswa tersedia dan dapat diakses di website prodi. Misalnya saya mau masukin data dukung yang ini ya, informasi pendaftaran seleksi registrasi tersedia. Ini kan tidak ada karena data dukungnya. Nah, kalau misalnya ada, misalnya sudah ada di website prodinya tentang registrasi, maka diklik yang 4 ini, skornya, kemudian ditambah data dukung, pilih data dukungnya, kemudian ini untuk link data dukungnya, ini dikunci di MyUnri. Nah, jadi Bapak Ibu masuk dulu ke website prodinya, di mana informasi itu, informasi registrasi tadi, seleksi, misalnya informatika. Website-nya down. Oh, lagi down. Program studi. Kalau keperawatan. Oh, ada. Nah, misalnya seperti ini ya. Misalnya udah ada belum di keperawatan? Oh, ini website fakultas ya. Sistem penerimaan mahasiswa baru. Ini adanya kan di website fakultas. Nah, ini di copy, Ctrl C, ditambahkan ke sini, ke MyUnri. Tapi mungkin Bapak Ibu bertanya, kenapa harus pakai MyUnri? Kenapa nggak langsung aja dimasukin ini? Ini sebenarnya untuk memanfaatkan ini, Unri Digital Platform ini untuk menaikkan nilai Webometrics kita. Karena nilai Webometrics Universitas Riau termasuk tergolong rendah dibandingkan universitas negeri yang lain. Jadi salah satu cara untuk menaikkan Webometrics kita adalah sering-sering pakai MyUnri ACID ini.
karena udah disediakan oleh universitas, maka kita manfaatkan dan untuk menaikkan nilai Webometrics-nya. Ini misalnya data dukung, misalnya keperawatan ya, FKP 11A. Ini misalnya aja. Pendekin, di copy ininya, copy, Ctrl+C, dipindahkan ke sistem, ke sini. Terus dituliskan deskripsinya. Ini misalnya adalah informasi masih registrasi, seleksi, dan seleksi mahasiswa baru, prodi, titik-titik, di Fakultas Keperawatan. Ini contoh aja ya, karena ini di lokal kan, jadi nggak masalah. Submit. Nanti akan URL-nya akan masuk ke database. Kita lihat data di sini. Ini ada skor mutunya ya. Kemudian ada data dukungnya, kemudian ada deskripsinya. Nah ini yang nanti, ini statusnya sudah submit. Ini nanti yang akan diaudit oleh SPMF. Ya, apakah nanti linknya bisa diakses? Ya kadang-kadang link, apalagi kalau dari Google Drive ya, kadang-kadang ada linknya yang terkunci ya, atau misalnya salah link ya, atau linknya kosong nggak ada isinya foldernya misalnya. Itu nanti akan direvisi diaudit oleh SPMF. Kemudian deskripsi ini sebenarnya untuk membantu saja dari auditor nanti untuk melakukan audit mutunya. Begitu. Nah ini untuk isian form mutu, mungkin bisa dilihat dulu. Nanti mungkin Bapak Ibu misalnya untuk keperawatan misalnya ada yang tidak sesuai kriterianya karena ini adalah kriteria standar nasional. Jadi mungkin ada yang tidak sesuai dengan program studinya. Nah, ini silakan dilaporkan ke saya. Misalnya rasionya harusnya di keperawatan nggak segini, Pak. Nanti mungkin kita bisa bikinkan yang khusus untuk keperawatan misalnya. Nah, kayak misalnya dosen yang mengajar di prodi S1 minimal pendidikannya S2 itu adalah harusnya 95% ya. Harusnya 100% ya, nggak ada yang boleh S1. Dan mengampu mata kuliah sesuai bidang keahliannya. Oh ini. Jadi jangan sampai ada dosen yang bidang kompetensinya di luar dari keperawatan. Yang mengejar S2 dan S3, berpendidikan S3 dan memiliki jabatan fungsional sekurangnya lektor. Nah, ya. Ini semua kriterianya silakan dicoba-coba dulu, dimasukkan nilainya, ditambahkan data dukungnya, dan juga tentang ruang kuliah, ya ada standarnya. Tinggal dilihat-lihat dulu nilainya. Terus kalau sudah ada data dukungnya, silakan diisi supaya bisa masuk ke database. Nanti akan kalau udah terkumpul semua datanya, nanti kita bisa lakukan revisi ya. Bisa direvisi, bisa diperbaiki. Nah dari situ baru berjalan siklus penjaminan mutu di prodinya. Ya, itu. Lalu yang kedua adalah ini setelah selesai mengisi form mutu, ini kerjaannya sebenarnya nginput aja ya Bapak Ibu. Cuma banyak. Jadi ini dibutuhkan sebenarnya kerjasama dari dosen, mungkin staff, mungkin bisa melibatkan mahasiswa ya untuk menginputnya. Tapi datanya ini sebenarnya yang penting. Datanya kan adanya di prodi ini. Nah, datanya di prodi. Nah, untuk inputnya mungkin bisa diserahkan ke staff, admin, atau ke mahasiswa untuk menginputnya. Nah, yang dibutuhkan adalah sebenarnya pengumpulan data dulu. Kalau data sudah tersedia, menginputnya ini tidak menjadi masalah. Yang kedua adalah checklist formulir. Ini tadi untuk form mutu ya. Nah, ini nama formulir. Formulirnya, nah ini, formulir yang diisi. Nah, ini karena formulir mutu ini mengadopsi formulir SPMI yang 2020, maka masih ada kriteria nama formulirnya yang sebenarnya sudah tidak relevan lagi. Misalnya seperti ini, 1.1 dan 1.2 ini udah tidak relevan. Karena kita sekarang sudah pakai penilaian capaiannya, pakai CPL, pakai OB, dan CPL kalau salah. Nah, ini udah nggak usah diisi. Tapi seperti ini, SK kurikulum ini pasti ada di prodi ya. Format kurikulumnya juga pasti ada lembar hardnya itu. Tinggal di scan atau di foto, terus dimasukin ke sini. Misalnya kayak ini ya, tadi kartu bimbingan akademis. Kan? Bagaimana cara memasukkannya? Sama link aja.
Jadi misalnya saya punya kartu rencana studi, KRS tadi. Nih, materi KRS. Nih, KRS mahasiswa. Di copy linknya. Di copy get link. Ini nggak harus pakai Drive ya, tapi bisa pakai Dropbox, bisa pakai misalnya punya repository sendiri ya di websitenya, di prodinya. Tapi yang umum kan kita Dropbox pakai Drive ya. Nah ini diganti ini. Nah hati-hati ini yang tadi saya bilang. Kadang-kadang settingan awal dari Google Drive ini untuk link adalah restricted. Jadi cuma orang-orang tertentu aja. Jadi nanti kalau diklik oleh asesor atau oleh auditor, nanti terkunci harus minta akses dulu. Itu yang dihindari. Ini diganti dulu. Terus di copy linknya dimasukin ke sini, ke MyUnri. Baru dicek. Misalnya adalah KHS S1 Teknik Informatika. Untuk pengisian data SPM pendekin. Terus di copy. Di input ke sistem. KHS atau KRS tadi? KRS seperti ini, salah saya. Copy link, masuk ke sini, dipaste linknya. Ini sepertinya udah ini ya, udah terbiasa karena biasanya kalau Zoom seperti ini cara untuk memendekkan linknya. Seperti link Zoom yang ini juga dipendekin. KRS S1 Teknik Informatika. Pendekin, di copy nih KRS-nya, terus dipindahkan ke sistem. 3.2 KRS, ini adalah kartu rencana studi mahasiswa S1 Teknik Informatika. Submit. Nanti akan masuk datanya ke database server. Ini ada tanggalnya, tanggal 25 sekarang. Ini sudah submit, nanti tinggal menunggu audit dari auditor. Nah, ada tanggal auditnya nanti. Untuk melihatnya di sini, mana tahu salah ini ya, salah upload. Ini KRS-nya yang udah tersimpan di server. Jadi sebenarnya yang diminta di sini adalah link. Karena Kemendikbud juga mintanya di sini link. Dia mintanya link aja. Nah, datanya sendiri adanya di prodi masing-masing. Jadi nggak diganggu. Jadi kita nggak mengupload file banyak-banyak ya ke server. Jadi datanya, jadi ini aplikasi SPM ini sebenarnya membantu atau memaksa prodi untuk memanage ini semua formulir dan dokumen dukung untuk penjaminan mutunya. Jadi pasti nanti kan ada rapi nih. Biasanya ini semua ada ya, KRS, ada kartu perubahan, kartu perkembangan akademik, ya, tentang seminar kerja praktek, ya, tentang seminar skripsi. Ya. Ini kan semuanya sebenarnya berita acaranya BA-nya ada di prodi. Nah ini disusun, terus didigitalkan, terus di manage gitu di dalam satu tempat supaya nanti untuk akreditasi atau reakreditasi bisa langsung diakses, nggak kemana-mana ya, nggak hilang. Biasanya kan ini berantakan, adanya mungkin di komputernya admin misalnya, yang satu adanya di komputer kaprodi, yang satu adanya di drive-nya Kajur misalnya. Nah itu yang mau di manage, dirapikan supaya nanti kita untuk penilaian akreditasi reakreditasi gampang untuk mengaksesnya. Karena nanti ini pasti dibutuhkan dan ini juga termasuk untuk standar 9 dari akreditasi ya, sistem penjaminan mutu. Jadi kalau sudah terlaksana siklusnya, maka ini enak karena pasti ditanyakan nanti kalau untuk akreditasi dan reakreditasi bagaimana siklus mutu penjaminan mutu di prodinya, apakah jalan tidak? Bagaimana siklus mutu di fakultasnya, ada berapa kriteria mutu yang sudah terlaksana? Ya kan tadi ada 24. Nah, nanti satu-satu akan ditanya oleh asesor. Nah, ini yang kita coba melalui sistem ini, hal itu dipermudah ya, supaya semua berkas-berkas ini bisa tersimpan secara digital dan mudah untuk diakses. Ya, nanti ini akan kembali lagi laporannya kepada prodi, bisa dimanfaatkan oleh prodi datanya. Jadi bisa diakses kembali. Jadi nggak cuma di input ke sistem saja, tapi nanti bisa
dua arah ya, bisa dimanfaatkan lagi. Dan datanya ada di sini ya, di drive-nya prodi masing-masing. Ya bukan ini maksudnya disuruh kumpulkan ke PJM ya, enggak. Tapi ini kami cuma minta linknya saja. Nah, link ini nanti yang akan diaudit oleh SPMF dan diserahkan, diinformasikan ke PJM. Nah, PJM akan mengisikan ke sini, ke Kemendikbud, bahwa sudah terlaksana nih penjaminan mutu di program studi, semua program studi di Fakultas Keperawatan. Nah, itu yang harus dilaksanakan. Ada yang setengah siklusnya, itu ada yang setengah semester, ada yang 1 semester, dan ada yang 1 tahun. Izin Nah, ini Pak mungkin, Rahmat. ya. Izin, apa boleh bertanya di tengah gitu? Supaya takut lupa. Oh, ini udah selesai kok. Enggak, yang itu tadi maksudnya itu kayak misalnya surat apa keterangan hadir, surat keterangan ini gitu. Itu Ya. semuanya ya Pak Rahmat yang akan disubmitkan ke dalam sini ya Pak? Betul. Misalnya ini skripsi dan KP ya. Untuk teknik informatika ini formatnya absen sidang. Nih, kami punya format absen sidang. Ini absen sidang. Nah, oh, dia formatnya aja ya Pak, nggak bukti iya, yang sudah terisi saja oleh anak-anak itu ya? Bukan, formatnya aja. Gitu. Kan ada format kosongnya biasanya untuk sidang, seminar KP, untuk penilaian penguji. Ini ada form. Saya kira yang sudah terisi Pak sama bukti ini anaknya ada tanda tangan. Banyak banget kan gitu. Enggak. Cuma formatnya aja seperti ini ya. Nilai penguji seminar proposal. Ini kan kita ada aspeknya, terus ada. Nah, ini yang mau dilihat sebenarnya. Bukan mau disamakan ya. Mau dilihat apakah sudah mengikuti standar gitu. Ini kayak kami mengumpulkan nih, ada absen, undangan ujian seperti apa, lembar kontrol untuk penguji seperti apa, nilai pembimbing seperti apa gitu. Misalnya ada form perpanjangan skripsi misalnya, seperti itu. Oh, oke. Nah, itu yang diminta. Ya, nah jadi ini untuk form ini yang diisi adalah yang ada saja. Ya, ini banyak yang mungkin formnya ini dari formulir SPM ini yang tingkatnya sebenarnya tingkat fakultas dan tingkat universitas. Seperti kayak SKP mungkin ini fakultas ya. Nah, inventaris ruangan ini sepertinya fakultas dan universitas. Ini nggak usah diisi. Ya, RPS ini ada ya di tingkat prodi, RP juga di tingkat prodi. Ini bisa dimanfaatkan EOB kita, e-kurikulum. Itu kan ada semua kalau sudah mengupload ya. Tapi kalau enggak kan ada di dosennya masing-masing nih, RPS dan RP. Tinggal diminta aja, terus di manage dalam satu repository drive. Gitu. Nah, tinggal linknya aja nanti dimasukkan ke sistem supaya nanti bisa diakses oleh auditor. Ini juga sepertinya ini bagiannya LPPM ini, penelitian ya. Ini nggak usah diisi. Ini bagian LPPM. Yang diisi kebanyakan adalah yang ada di prodi yang berkaitan dengan pembelajaran. Seperti ini ya. Lembar revisi seminar KP, lembar revisi sidang, ya. Bagaimana persetujuan pembimbing, SK pembimbing ya. SK pembimbing ya, SK keputusan dekan tentang pengangkatan pembimbing, pengangkatan penguji, itu kan ada semua. Ini sebenarnya ada sama admin saya juga. Sebenarnya ini minta sama admin ya. Tolong disiapkan undangan ini semua ada. Kalau ini kebetulan saya koordinator skripsi dan KP, jadi ada sama saya semua. Tapi kalau yang seperti KHS, KRS ini saya minta sama admin. Ada form ya khusus. Tinggal di-scan, dimasukkan ke sistem. Ya, itu saja sebenarnya intinya. Ada isi form mutu dan checklist formulir. Nah, ini kami harapkan bisa kerjasama dari GPM program studi, ya, karena inti kerjaannya sebenarnya di program studi ini. Ya, jadi kalau tidak ada datanya, ini tidak akan ada yang bisa diaudit dan tidak akan ada yang bisa dilaporkan ke Kemendikbud. Ya, ini kami udah 3 kali di mention ya oleh Kemendikbud karena harusnya UNRI sudah terjadi 2 siklus SPMI ya, 2 semester. Siklus semesternya maksudnya sudah 2 kali dalam 1 tahun. Jadi kami sekali lagi mohon bantuan dari PJM, mohon bantuan kepada fakultas untuk mengkoordinasikan GPM-nya untuk mengisi form mutu dan checklist formulir di aplikasi SPMI. Kalau nanti ada kendala, ada permasalahan dalam
penginputan, silakan langsung menghubungi PJM atau saya sendiri. Insya Allah akan segera ditindaklanjuti karena ini kita waktunya sempit ya. Baik, sekian saja penjelasan dari saya mengenai aplikasinya. Nah, ini kalau tadi ya ada pertanyaan, silakan lewat chat atau ke moderator. Saya kembalikan acaranya ke moderator. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih penjelasannya Pak Rahmat. Dipersilahkan kepada Bapak Ibu tim atau mungkin Bapak Ibu Forprodi, Wakil Dekan, dan pihak jurusan. Jika ada yang mau diklarifikasi atau mau ditanyakan, dipersilahkan. Ya, Bu Atta, mau bertanya boleh? Silakan Bu Miss. Ya, baik. Terima kasih Bu Atta atas kesempatannya dan terima kasih Pak Rahmat yang sudah memaparkan kepada kami untuk pelaksanaan ESPMI ini. Kita melihat ini adalah sesuatu yang bagus sebenarnya agar kita tidak repot nanti di saat reakreditasi. Dan ini dan meskipun sebenarnya di universitas-universitas lain ini sudah berjalan lama, cuma kita baru saat ini sehingga kita memang harus ekstra ini. Dan diberi waktu yang sangat singkat untuk pengumpulan ini gitu ya. Nah, ya kita akan berusaha untuk melakukan sesuai dengan arahan Pak Rahmat tadi. Cuma tadi ini mungkin secara umum ya Pak Rahmat ya, tadi ada website Prodi. Website Prodi ini harus kita buat khusus atau bisa link dari website fakultas itu Pak untuk dokumennya gitu. Bagaimana sebaiknya? Memang harus kita buat nanti per Prodi itu websitenya atau seperti apa harusnya? Baik. Langsung dijawab atau dikumpulkan dulu? Boleh dulu Pak. Baik, untuk website Prodi ini harus dibuat karena standarnya sebenarnya program studi itu harus memiliki website sendiri untuk informasinya. Makanya kemarin dari PJM mengadakan hibah website ya. Salah satu hibahnya adalah hibah website. Mungkin keperawatan prodinya mendapatkan hibah atau enggak. Nah, ini kalau enggak ada mungkin bisa dibuat website simple dulu aja untuk SPM ini. Karena nanti asesor juga nanti untuk akreditasi dan reakreditasi itu akan mengecek ini website prodinya udah punya website belum? Karena semua data-data tentang program studi, ya, dosen-dosennya, terus kompetensi dari dosen, terus program studi itu mata kuliahnya apa saja, itu kan semuanya di website Prodi. Ya, Teh. Nah, makanya di awal tahun, kalau nggak salah ya, LPPMP, PJM itu mengadakan setiap tahun, makanya ada hibah. Salah satu skemanya adalah website. Ya. Ini untuk membantu Prodi untuk membuat website sendiri. Karena ada standar dari Kemendikbud itu setiap prodi harus punya website untuk informasi, memuat informasinya. Jadi jangan pakai website fakultas, jadi pakai website prodi sendiri. Nah, informasinya boleh di-copy ya, kontennya misalnya kontennya kegiatannya ada hubungannya dengan fakultas, misalnya kegiatan fakultas, boleh di-copy kontennya ke prodi. Informasi-informasi yang berkaitan dengan fakultas dan universitas juga boleh di-share di website prodi. Tapi website prodinya harus ada, ya. Itu Ibu Miss jawabannya. Oh begitu ya Pak ya. Saya kira tuh biasanya juga di universitas lain kan website fakultas nanti di bawahnya ada prodi ini, prodi ini, prodi ini. Ternyata tidak ya. Jadi kita buat satu khusus di mana di situ juga mengikuti alurnya, ada visi misinya, ada ininya juga terbuat. Nah, begitu ya Pak ya. Iya betul. Oh ya. Jadi informasi dokumen-dokumen juga apa yang dibutuhkan oleh mahasiswa S1, mahasiswa prodi tersebut ada di website prodi masing-masing. Gitu. Iya. Baik, kemudian untuk dokumen tadi untuk seperti laboratorium, kemudian ruang-ruangan tadi, berarti itu hanya foto aja Pak yang perlu. Tadi yang saya lihat dari contohnya Pak Rahmat tadi kan foto ya, foto dan video. Cukup itu aja yang kita lampirkan atau perlu gambar desain seperti apa gitu Pak? Kalau di sini saya buka dulu ya.
di sini di dokumen mutunya untuk laboratorium itu ya fotonya, videonya, dan ukurannya. Jadi di standarnya sebenarnya ada ukuran. Ya, ada ukuran. Kemarin saya bawa meteran tuh untuk mengukur ruang dosen, ruang tendik, dan laboratorium. Mana ya? Ada ukurannya. Jadi nanti selain foto yang dimasukkan adalah ukurannya sudah memenuhi atau belum. Ya, Karena terus ada ukuran standarnya untuk di berupa ini aja, berupa Excel atau berupa file teks bahwa ukurannya sudah memenuhi. Jadi kalau dari foto kan sebenarnya kelihatan ya, kan nggak akan auditor juga tidak turun langsung mengecek satu persatu verifikasinya, tapi yang penting adalah ruangannya ada, laboratoriumnya, dan sudah untuk standar mutunya sebenarnya kan laboratorium itu harus ada jenisnya ya, laboratorium komputer, terus laboratorium AB gitu. Nah ini nanti ukurannya disesuaikan dengan standar yang ada. Nah, saya mungkin masuk lagi ya ke sini. Di laboratorium itu adanya di standar, bentar saya coba cari di bawah ya. Ini tendik. Nah ini laboratorium dikelompokkan, ada jenis kelompokannya misalnya sains, teknik, komputer. Nah ini ruang kuliah, laboratorium memiliki regulasi. Tadi makanya saya foto P3K-nya dan si semprotannya. Regulasinya adalah luas laboratorium per workstation minimal 1,5 meter kuadrat. Jadi maksudnya kalau misalnya kayak saya laboratorium komputer, itu per satu space komputer dan meja mahasiswa dan kursinya itu minimal 1,5 meter kuadrat. Tinggal di checklist ini. Ini dokumen, mohon maaf. LCD. Ini dokumentasinya. Ruangannya sebenarnya untuk laboratorium nggak ada, ya saya lupa juga. Yang saya tahu itu adanya untuk ruang kerja dosen, luasnya. Nah ini, ruang kerja dosen berbentuk enclosed atau semi-enclosed office dengan luas minimum 6 meter kuadrat per dosen. Itu ada berapa banyak? Kalau kami, satu ruangan itu untuk 2 dosen, jadi karena kami ada 11 dosen, ini udah memenuhi untuk ruangannya. Jadi skornya 4. Tapi tadi masih di foto-foto, ya, jadi belum di-input. Nah, untuk laboratorium, yang diminta adalah dokumennya sebenarnya, dokumen SOP-nya ada nggak? Dokumen regulasi. Nah, biasanya di laboratorium kan ada peraturannya. Nah, itu aja yang difoto. Atau misalnya kalau misalnya di dokumennya berupa soft, itu biasanya di dokumen itu kan ada laboratorium ini, laboratorium rekayasa perangkat lunak. Lokasi di sini, luasnya segini, kapasitas segini. Terus peralatan yang ada di laboratorium A, B, C, D, E. Nah, itu kan ada dokumennya. Nah, itu aja yang dinilai. Begitu. Untuk ruangannya, nggak ada kayaknya. Karena ruangannya sepertinya adanya di dokumen ininya, laboratoriumnya. Yang luas adanya di ruang kerja dosen. Ini standar SNPT adalah 6 meter kuadrat per dosen. Ruangan ya. Per dosen itu hitungannya ya, Pak. Per dosen. Ya, Pak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama. Ada yang lain pertanyaan? Terima kasih Bu Misra. Mungkin Bapak Ibu yang lain. Bu. Kebetulan Bu Misra beliau adalah Korprodi S1 Keperawatan. Ya, mungkin dari Korprodi Nurse Bu Reni Zulfitri. Apakah ada yang mau disampaikan, Bu? Atau ditanyakan? Mungkin saya lagi, Pak Rahmat. Penasaran. Silakan Bu Yun. Nggak bisa komputernya. Jadi, Pak Wasis, tolong di-mute dulu, Pak. Oke.
Terima kasih Bu Moderator. Ini mungkin Pak Rahmat terkait dengan website tadi lagi. Berarti kita akan membuatkan website untuk prodi. Dan itu apakah kita buat di dalam fakultas juga supaya dia nge-link ya? Jadi setiap orang buka fakultas ada ngelihat website pribadi, website prodi. Itu yang pertama. Yang kedua, kita kan punya S2 sekarang nih. Tapi S2 itu kan pada dasarnya dia punya prodi di Pasca. Tapi secara teknis kami juga yang melaksanakan. Nah, itu dia. Apakah itu kami tetap hitungnya punya kami atau bagaimana nih kalau menurut penjaminan mutu di apakah itu tanggung jawabnya punya Pasca ataukah kami nih untuk yang mutu? Terima kasih Pak. Oh baik. Mungkin kalau untuk pertanyaan ini, kayak mungkin Bu Reni yang bisa menjawab ya. Saya mungkin simpan dulu karena untuk kebijakan antara ini fakultas program studinya milik Pasca atau milik fakultas ya, itu kan terkait kebijakan. Jadi saya belum bisa jawab. Tapi nanti akan saya sampaikan ke Bu Reni apakah ini gimana nanti statusnya untuk S2 dan S3. Gitu. Mohon maaf Ibu, soalnya terkait kebijakan saya nggak berani jawab nanti takutnya salah. Makanya harusnya ada Bu Reni atau Bu Geo di sini, jadi bisa menjelaskan tentang kebijakan. Mungkin pertanyaannya lebih ke yang teknis, misalnya ada websitenya apa gitu. Sistemnya di terkait ya pengisian ESPMI yang nanti mungkin dari tim GPM yang sudah diberikan ya. Mungkin kalau prodi keperawatan Pak Didi, PJ-nya prodi nurse Bu Yulia, prodi nurse Bu Pak Darwin, prodi S2 Bu Yulia. Terkait pengisian ESPMI-nya ada teknis pengisiannya, ada yang mau disampaikan atau ditanyakan, dipersilakan. Mungkin Bu Atta, tadi pertanyaan Bu Uyun saya rasa juga teknis juga Pak Rahmat, satunya tadi mengenai website tadi Pak Rahmat. Apakah bisa kita tadi di website-nya fakultas tadi, kemudian kita buat link untuk bisa masuk ke website-nya prodi gitu tuh. Tapi tadi website kan? Prodinya ada. Ada, tetapi kita masuknya lewat website fakultas atau bisa nggak seperti itu gitu? Oh bisa, nggak masalah. Soalnya kayak di fakultas teknik juga, di website fakultas teknik itu ada link untuk ke masing-masing website prodi. Tapi harus dijamin bahwa web prodinya ada gitu, bukan numpang di website fakultas. Tapi ada khusus website prodi yang menampung data-data tentang program studi, kegiatan program studi, informasi dosen misalnya ada yang S3 dan lain-lain tentang program studinya, bukan umum fakultas terus di bawahnya ada prodi gitu ya. Berarti kalau untuk dosen tadi Pak, untuk tergantung database yang ada di Dikti gitu, misalkan prodi S1 dosennya namanya ini, itu adanya nama dosennya juga di website dari prodi itu gitu ya? Iya. Karena sebenarnya boleh aja pakai yang Dikti, cuma kadang-kadang tidak update. Jadi kemarin kami cek PD Dikti itu ada dosen yang sudah meninggal, terus ada dosen yang sebenarnya sudah pensiun itu masih ada di data PD Dikti. Nah ini juga tidak bisa kita andalkan yang PD Dikti. Jadi kami lebih percaya ke data di prodi masing-masing. Biasanya itu kan sangat update ya. Dosennya misalnya ada dosen tambahan, dosen baru langsung ditambahkan di website prodinya. Ada dosen yang sudah tidak mengajar atau sudah pindah ditambahkan di. Makanya update itu yang mau dilihat di website prodinya. Apakah kalau misalnya ada perubahan di struktur organisasi dosennya, di list dosennya, atau ada perubahan, ini website prodinya diupdate secara berkala nggak gitu. Kadang-kadang ada website prodi yang update terakhirnya 2019, 2017 kan itu yang mau coba diperbaiki karena nanti jadi nilai minus untuk akreditasi. Oh ya Pak, tadi kalau misalkan disampaikan tadi bahwa di PD Dikti itu tidak sesuai, misalkan ada yang meninggal masih ada seperti itu, mungkin kami dari prodi meminta juga, Bapak kan perwakilan universitas nih,
bagaimana itu harusnya ditanggulangi gitu universitas, karena nanti biasanya asesor dari profesi masing-masing itu dia lebih percaya yang kadang juga di Penedikti dia lihat juga gitu. Jadi mungkin itu juga tidak boleh kita abaikan gitu menurut saya. Ini saran aja, karena kan ini ada hubungannya dengan penjaminan mutu. Saya rasa seperti itu. Mungkin bisa diinfokan minta dengan Bu Reni nanti gitu. Terima kasih, Pak. Untuk data Penedikti ini kan yang submitnya, yang melakukan updatingnya adalah UPTTIK. Jadi di bawah UPTTIK semua data tentang Penedikti. Nah, kemarin itu masalah yang tentang FEB S3 manajemen, itu masalahnya di situ, rasio dosen mahasiswanya terlalu tinggi karena ada dosen yang meninggal, dosen pensiun masih ada di data Penedikti. Itu bukan PJM yang update-nya. Yang update-nya adalah UPTTIK yang di bawah Bapak Dr. Iswadi dan lain. Begitu, Ibu Miss. Tapi nanti akan saya sampaikan ke UPTTIK supaya diperbaiki. Ini memang masalah ke akreditasi ini nanti karena betul, Pak. Data kita kacau di sana di Penediktinya. Ya, terima kasih Pak Rahmat. Ya, sama-sama Ibu Miss. Mungkin ada lagi Bapak Ibu? Persilahkan Bapak Ibu yang lain. Oh iya Pak Rahmat, mungkin sambil menunggu Bapak Ibu yang lain terkait template yang isian dari checklist mutu itu, karena kan memang itu berarti mengacu ke ini ya, Ban PT ya Pak ya. Kalau misalnya tadi tidak sesuai ya, itu berarti boleh kosong isiannya. Ada yang berbeda misalnya. Oh, enggak apa-apa, di-upload aja yang berbeda itu. Oh, di-upload. Di linknya maksudnya, bukan di-upload. Linknya dimasukkan ke ke Drive, nanti link untuk Drive-nya yang di-share ke sistem. Oh, begitu. Karena formulir mutu tadi itu kan dasarnya universitas sudah bikin di formulir SPMI 2020. Itu ada contohnya. Nah, itu sebenarnya contoh. Nah, nanti kan di prodi masing-masing bebas untuk berkreasi kan. Nanti ada prodi yang mengkreasikan sesuai dengan keunikan prodinya. Nah, itu yang mau dicoba dilihat. Setidaknya list isiannya sama nggak dengan standar. Jangannya nanti ada yang kurang, ada form yang sebenarnya berlebih misalnya, atau kurang datanya, atau misalnya ada form yang bagus. Nah, ini bisa jadi contoh untuk prodi yang lain. Atau yang ada yang kurang, ini bisa direvisi, nanti diperbaiki. Cuma ditambahkan ini aja. Bukan maksudnya harus sama persis dengan yang dikeluarkan oleh universitas, enggak. Tapi kita mau lihat standar isiannya. Isiannya udah benar nggak? Nama mahasiswa, nama dosen, misalnya kayak tadi ya, form untuk bimbingan PA, ada nama PA-nya, terus biasanya bimbingan PA itu dilaksanakan minimal 3 kan, di awal, sebelum UTS, dan sebelum UAS. Gitu. Apakah itu ada isian untuk jadwalnya itu? Kalau tadi di informatika kan terbagi 3 kolom, ya, sebelum perkuliahan, sebelum di awal semester, di tengah semester, dan di akhir semester. Itu sebenarnya yang mau dilihat oleh kita mau coba tingkatkan mutunya. Begitu mungkin Bapak Ibu yang lain ada pertanyaan? Baik, terima kasih Pak. Persilahkan Pak Darwin mungkin. Saya lagi Bu Atta, sekali lagi. Bu Yun, Pak. Ya, mohon maaf nih Pak Rahmat ya. Jadi misalnya tadi kita ngisi yang tadi itu dari prodi. Nah, jadi kalau misalnya poinnya itu yang kita isi kan tetap menurut asumsi kita saat ini aja dulu. Misalnya kita punya website, poin kita 4 kan, 4. Nanti kalau pemeriksaan dari mutu ya terserah mutu. Yang penting kita kalau ngerasa 4 aja dulu kita cek seperti itu ya. Iya, betul. Jadi yang dilakukan GPM sekarang adalah self evaluation, menilai diri sendiri. Menurut prodi nilainya berapa? Nanti SPMF yang validasi ya, apakah nilai itu benar atau tidak. Terima kasih, Pak. Iya, sama-sama.
Baik, Sudah sepertinya. Bapak Ibu yang satu lain. lagi. Iya, Silakan ini Ibu lagi. Bu Misra. Ya. Tadi ada kan penjabaran dari Pak Rahmat tadi itu penjelasannya itu di mana ya di download ya Pak ya? Oh Tadi kan gitu. akan, Atau saya share di chat aja ya. ya. Tadi saya udah lihat di link tapi nggak ketemu. Oh, ada di website PJM. Kalau misalnya masuk ke ada sebelah kiri ada panduan. Atau saya link aja deh di sini. Itu manual book yang isian mutu itu ya Pak? Bukan. Ini beda lagi. Ini standar mutu yang kami adopsi dari Permen Ristek Dikti nomor 44 tahun 2015 dan yang nomor 3 tahun 2016 ya. Itu kan ada standar mutu untuk prodi. Ada 24 standar. Nah, itu yang kami coba rangkum dalam sebuah Word. Nah, itu yang ini saya ini. Gimana? Baik. Berarti prodi di sini Pak mungkin menyamakan persepsi juga dengan yang PJM Universitas. Berarti prodi di sini adalah mempersiapkan dokumen dari itu ya Pak ya. Kemudian yang mengisi form mutu itu adalah GPM dari prodi tersebut. Ya, yang men-share link-nya. Ya. Mau tanya Pak? Boleh tanya? Silakan Pak Darwin. Silakan Pak Darwin, suaranya belum terdengar. Ya, baik, makasih Pak. Kita lakukan. Ya. Agak putus-putus suara. Ya, halo. Halo? Ya, udah terdengar Pak? Ya, silakan Pak. Iya. Jadi seperti tahun-tahun kemarin kan pengisian juga sudah pernah dilakukan ya di fakultas dan prodi. Nah, jadi berdasarkan pengalaman yang sudah ada sebelumnya, form pengisian untuk yang profesi, ya khusus untuk keilmuan profesi dan untuk keilmuan akademik itu apa namanya yang profesi kayaknya ngikutnya ke yang akademis gitu. Jadi terkadang yang mengisi jadi apa ya kurang tepat gitu Pak. Ini apakah ada form khusus untuk yang profesi atau bagaimana nih kira-kira? Baik. Perbedaannya jauh Pak dari yang biasa yang akademik. Jauh sekali Pak. Jadi kalau ada mungkin banyak isian yang kosong saat itu. Karena memang pertanyaannya itu adalah pertanyaan untuk akademik gitu, bukan pertanyaan atau apa namanya pernyataan yang harus diisi oleh profesi gitu. Jadi banyak bagian-bagian yang kosong yang kalau di akademik itu kan dia spesifik tuh tadi misalnya yang sudah dijelaskan. Tapi kalau yang untuk profesi itu tidak ada kita gitu loh. Gimana gitu. tuh Pak kira-kira ya? Baik, berarti mungkin diinformasikan sementara dikosongkan dulu, diinformasikan ke ketua SPMF-nya. Nanti akan kita bikinkan fitur khusus ya untuk halaman profesi. Karena emang saya sadar bahwa misalnya profesi dan kedokteran ini pasti berbeda ini standar ininya, kriterianya dari yang akademik S1 biasa. Jadi ini yang coba kita mulai, karena ini maaf ya Pak, ini baru karena sistemnya baru kan. Jadi saya akan coba fasilitasi untuk profesi, ini punya halaman kriteria sendiri. Gitu. Ya, makasih Pak. Ya, sama-sama. Ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, ada lagi yang ingin ditanyakan atau disampaikan Pak Didi Kurniawan, mungkin selaku PJ dari Prodi Keperawatan untuk pengisian ESPMI-nya, ada yang mau ditanyakan Pak Didi? Timnya ada Bu Ririn. Oke, nggak ada.
Bu Arneli, cukup. Bu Yulia, Ada Bu Atta. Bu Arneli, Nggak ada Bu Atta. ada Bu Yulia, PG S2 Keperawatan, ada yang mau disampaikan mungkin? Terima kasih banyak Bu Atta. Sepertinya untuk saat ini belum kayaknya ya, karena PJJS 2, karena kita juga baru. Mungkin proses nanti, mungkin ada pertanyaan kita juga bisa tanyakan ke PJ-nya ya, atau ke Pak Ahmad sendiri. Untuk saat ini belum. Terima kasih. Baik. Terima kasih Bu Yulia. Bu Ririn sepertinya ingin menyampaikan. Persilakan Bu Ririn. Tanya Pak Rahmat ya, ketemu kembali kita di sini Pak. Ya. Oke, Pak tadi pada saat upload dokumen pendukung itu setelah kita mengisi yang poin-poin tadi ya. Betul. Itu kliknya tadi di mana Pak? Di bagian apa? Kan ada aksi ya, sudah submit. Terus untuk mengupload dokumen bukti tadi itu di menu yang mana Pak? Tadi saya Ya, misalnya seperti ini udah di-submit. Terus di atas, paling atas ini ada tombol tambah data dukung. Ini lihat data untuk melihat data isian yang udah diisi. Terus tambah data dukung, pilih. Nah, ini yang sudah diisi ini, 3 ini. Jadi pilih data dukungnya misalnya 11B. Ya. Tadi saya udah isi misalnya 12A. Ya, saya isi. Nah ini ya. Mana? 11B belum ya? Bentar. Nah ini tambah data dukung. Nanti akan muncul 12A di sini. Kalau udah diisi nilainya, baru ditambahkan data dukungnya. Misalnya data dukung ini. Baru disubmit. Begitu Ibu. Oke, terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Jadi harus diisi dulu ya, Bu. Harus di checklist dulu. Kalau cuma diklik-klik radio button-nya aja, tanpa di checklist, ini nggak akan muncul nanti ditambah data dukungnya. Jadi harus dikonfirmasi dulu. Baik, Bu Ririn. Ya. Sepertinya mudah-mudahan sudah jelas ya dari penjelasan Pak Rahmat terkait dengan teknis pengisian dari ESPMI. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian tim SPMF dapat melakukan ya sesuai dengan tenggatnya 30 Mei dan mungkin juga kami mohon kerjasamanya dari pihak Prodi, Nurse, S1 Keperawatan, dan S2 Keperawatan untuk dapat memberikan data dukung seperti yang dibutuhkan sesuai dengan isian dari formulir tersebut. Untuk sebelum saya menutup, mungkin dari saya sendiri tadi sudah banyak ya yang ditanyakan oleh pihak fakultas dan prodi. Ya, mungkin nanti Pak di tengah proses mungkin boleh ya kami menghubungi pihak PGM mungkin dari Pak Ahmad dan Bu Reni, dan tadi beberapa pertanyaan yang ada yang masih belum terjawab mungkin bisa disampaikan kepada Bu Reni Suryanita. Ya, silakan. Baik, terima kasih atas materi yang diberikan oleh Pak Rahmat. Mudah-mudahan dapat kita pahami semua dan dapat kita aplikasikan. Ya, memang ini sesuatu yang baru bagi kita dan sama-sama kita proses untuk belajar dan berproses belajar dan semakin baik lagi. Terima kasih, saya ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Mungkin bisa kami tutup acara untuk sosialisasi pengisian ESPMI dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Saya izin leave.
Ya, silakan Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih Pak Rahmat. Sama Bapak Ibu. Mungkin tim bisa foto tunggu dulu bentar. tak? Foto dulu tak? Foto. Oh, tadi sudah foto lagi. Oke. Sudah foto. Udah foto ya? Oh, tadi belum Ya. ada aba-aba mungkin, Bu. Ya, foto lagi. Ulang lagi fotonya, Kang. Oke. Terima kasih Pak Rahmat. Terima kasih Pak Rahmat. Jangan Sudah. bosan nanti kalau ditanya ya Pak. Baik, ya silakan. Insya Allah kita akan bantu. Oke. Baik, untuk Bapak Ibu tim SPMF mungkin bisa tunggu sebentar ya. Untuk dokumennya udah saya kirim via WA ke Ibu Fatra. WA Ibu Fatra. Udah masuk. Yang Sudah tadi masuk. Word Ya. sama Excel-nya. Silakan diakses. Baik, selamat mengisi ya Bapak Ibu. Saya tinggal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik tim. Bu Atta, yang tadi file Excel Ya. deskripsi tadi udah ada ya sama Atta? Yang Excel ini sudah dikirim. Sudah ada ya? Dokumen SPMI Prodi itu yang Atta kirimkan sebelumnya itu nggak ada penjelasan contohnya, Ta. Kalau yang tadi kan Bapak itu ada contohnya, sampingnya terus apa gitu. Beda yang sama dikirim sama Atta nih. Oh iya ya terkirim ya. Ya, kalau yang tadi kan contoh yang diberikannya gitu. Ya. Nah, oke. Kita share dulu lah ya. Jadi kalau misalnya belum sesuai kondisinya dengan fakultas, berarti sisi aja lah dulu Ndak Bu Atta untuk evaluasi awal nih. Ya kan? Sisi. Jadi Terus, nanti Bu, diharap. kita butuh staff juga nih. Iya kan sekarang kan kita nih. Mana tuh ya Bu? Sekarang kan kita nih kan di tim ini ditambah dengan staf Kak. Di tim SPMF kita ditambah dengan staf Kak nanti Kak. Nah, stafnya itu adalah untuk kelengkapan ini apa namanya? Dokumen. Sama lah kayak akreditasi nih jadinya. Iya, karena waktunya tinggal berapa hari lagi ya? 5 hari. Sampai 30 Mei. Termasuk yang link yang buat Bu Uyun yang mengisi ini tim SMF balik lagi. Ya, sesuai dengan yang di ini kan, sesuai dengan yang tunjukkan di SPMF, Kaprodi ini udah harus Kaprodi dan stafnya juga sudah harus menyiapkan berkasnya ini dan mengumpulkan ke SPMF gitu. Iya, jadi bukannya katanya Atta kemarin yang evaluasi yang apa tim SPMI yang mengisi. Karena kalau ke evaluasi gitu. Kita dengar dari Pak Rizal tadi itu diceng tiap fakultas. Berarti tim ini akan mengevaluasi fakultas lain. Yang fakultas kita dinilai oleh fakultas ini gitu. Fakultas kita menilai orang lain. Bu Yun, mungkin prodi. Prodi kan jadi kan prodi itu menyiapkan dokumen dan link Google Drive untuk diisikan di SPMI tadi kan? Ya kan prodi. Ya kan? Nah, yang mengisi checklistnya itu kan GPM itu. Yang mengisi sesuai. Ya berarti ini kan GPM itu ini kan tim ini kan? Iya. Nah, ya berarti kan nanti prodi menyiapkan keseluruhan dari yang apa ini. Nah, yang tim ini yang menyiapkan checklistnya gitu kan? Mengisi checklistnya terkait yang kesesuaian dari dokumen apa yang prodi dimasukkan. itu. Nah, gitu. Gitu Bapak Ibu. Itu ke Bu Yulia. Jadi tetap bagian SPMF ini yang mencekliskan bagian kami yang kami upload itu. Kan linknya udah disiapkan prodi kan? Udah. Link dokumen ya. Iya. Nanti yang diceng itu kan dari yang GPM itu kan nanti masuk datanya ke fakultas.
Nah, dari fakultas itulah nanti yang dilihat oleh fakultas lain. Datanya kan beda tuh nanti untuk yang dilihat secara akumulasi semuanya kan gitu. Ya, jadi mungkin bisa mulai mengisikan gimana ya dokumennya belum, Bu? Berarti Bu, website ini kan yang di fakultas itu ini Win matiin video ya karena kok putus-putus suaranya jadinya. Apa namanya prodi dibikinkan satu berarti dari fakultas itu ditariklah semuanya sesuai dengan prodi saat ini ya. Foto-foto sesuaikan prodi S1. Berarti kalau laboratorium untuk prodiners, foto-fotonya itu laboratoriumnya kan lapangan banyak. Foto rumah sakit, ruangan, puskesmas, kayak gitu-gitulah. Itu yang prodiners. Ada pembedaan kita tempat labnya. Nggak sama. Masyarakat, gitu. MOU itu masukkan tuh. Jelas tuh. Berarti udah ada pembedaan prodi penilaiannya sekarang kan? Ya, iyalah. Baik, kami tunggu data dokumennya dari pihak prodi dan mungkin bagi tim SPMF bisa dilihat-lihat dulu lah isian formulir checklistnya itu yang dari prodi, karena kan jika sudah kan tinggal memasukkan linknya ya, link yang sudah diisikan oleh prodi tersebut. Nah, pengisiannya itu sampai dengan 30 Mei untuk GPM prodi ya, untuk pengisian checklist formulir tersebut. Ya, jadi nanti ketika Bapak Ibu mengisikan tersebut, jangan lupa itu dihitung sebagai kegiatan kita ya Pak, Bu. Jadi mohon screenshot-nya kegiatan tersebut untuk dilaporkan sebagai SKSR remunerasi ya, sebagai kegiatan kita. Timnya sudah kami bagi ya sesuai dengan prodi yang ada di fakultas kita. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang jelas, mungkin bisa kita saling berkoordinasi ya, karena nanti setelah unit GPM prodi melakukan audit, memonitoring itu, pihak kami fakultas yang SPMF fakultas yang akan melanjutkan tanggal 1 sampai dengan 4 Juni. Jadi seperti itu. Terima kasih atas kerjasamanya. Mudah-mudahan dapat kita lakukan sesuai dengan tenggat waktu. Sebelum saya tutup, mungkin ada lagi yang mau disampaikan Bapak Ibu? Ya, Bu Atta. Ya, Bu, ini kan ada juga bagian-bagiannya bukan prodi ya. Ya, itu diisi atau maksudnya ada yang lain juga mengisi atau cuma prodi aja gitu. Mungkin bisa karena ini berkumpul semua, mungkin juga bisa disampaikan Bu Atta. Ya, terima kasih Bu Miss. Jadi tadi kalau saya lihat dari Excel-nya itu kan memang ada fakultas yang bisa mengisi, mungkin juga bagi pihak fakultas kita serahkan kepada unit fakultas ya UPPS-nya untuk dapat mengisikan. Mungkin ya, bisa dibantu Bu Atta? Dibantu Bu Atta, oh ini yang prodi nih itu. Mungkin bisa nggak dibantu seperti itu? Biar karena ini kan awal, terus kita dengan waktu yang singkat gitu, mungkin bisa dibantu dari Bu Atta atau tim. Oh ini prodi nih ngisi, ini fakultas, ini bagian apa gitu yang ngisi. Oke, berarti nanti dari Excel yang sudah diberikan oleh Pak Rahmat tadi, saya identifikasi yang prodi ya, yang prodi mana, yang fakultas mana, jadi fokus ke itu untuk diisikan. Ya Bu, seperti itu ya Bu Miss. Iya, terima kasih. Ya, saya kira itu saja. Ada lagi Bapak Ibu, mungkin juga mohon bantuannya dari pihak jurusan ya untuk mengakomodir ketiga prodi yang ada di fakultas kita terkait dengan dokumen dan lain-lainnya. Saya Bu tutup.
Mumpung lagi di sini nih, mumpung ada di sini. Ya, Bu Yun. Karena besok itu kan ya kita kan ini orang dalam semua kan. Maksud saya itu karena besok libur. Tinggal waktu 1 hari ya. 1 hari tanggal 30 udah di ini kan. Nah, bagaimana ya Bu Yun kira-kira apa solusinya? Iya, bagaimana solusinya? Terus bagaimana pengarahannya kalau apa nih maksudnya yang mana? Saya tadi sedang ngobrol sama sekretariat. Gimana tuh? Ini Bu Yun, waktunya kan hari Senin terakhir. Ya. Sedangkan waktu efektif kerja itu kan tinggal hari ini separuh lah ya, setengah hari gitu ya, tinggal hari ini. Kemudian tinggal hari Jumat. Karena besok libur. Bagaimana menurut Bu Uyun, bagaimana karena kita staf kan butuh nih karena dokumennya banyak. Bagaimana tuh menurut Bu Uyun? Tinggal 1 hari untuk hari Jumat. Kalau ya, makanya kita sama-sama nih, maksudnya Bu Atta, ini kan tim kita juga buat kan untuk dukungan ke fakultas sih semuanya ya. Jadi mungkin yang PJ udah Bu Atta tunjuk itu, kita sama-sama, misalnya yang udah prodi sama-sama dengan prodi untuk bekerja sama melihat, kan ini ada perintannya ya Bu Atta ya. Iya. Jadi ini ada perintannya, jadi sama-sama aja kita list yang punya kita. Jadi dari tim prodi duduk bersama kita, terus ambil staf 1, misalnya untuk yang nurse siapa, ambil staf. Mungkin yang tadi duduk sama di prodi S1, Bu Miss, mungkin tadi satu lagi mungkin Bu Aneliwati, tadi Bu Patra, misalnya gitu, bertiga duduk. Pakai stafnya yang ke arahnya ke kakak siapa, itu loh Kak. Ya, karena itu banyak juga itu Bu Ati mungkin Uyun kalau yang ininya. Iya, nggak apa-apa. Karena apa saya bilang seperti ini, kalau cuma dikasih tanggung jawab ke Kaprodi sendiri dalam waktu 1 hari, nah saya jujur aja. Ini kan kita gitu. Makanya bentuk SPMF kita. Tim SPMF ini kan yang membantu untuk prodi sebenarnya. Ya, karena tadi kan dibilang cuma checklist, nanti SPMI cuma checklist nanti yang ada. Nah, kalau dengan waktu yang singkat seperti ini, kalau nanti misalkan tim hanya cuma checklist saja, saya rasa mungkin kami perlu bantuan gitu. Kalau dalam karena waktu efektif kita cuma 1 hari ya kan. Nah, apakah nanti libur kita dimasukkan atau seperti apa gitu? Saya juga nggak tahu kebijakannya seperti apa. Saya sih tujuan utamanya untuk tim SPMF ya kan memang mengupayakan agar mutu kita ini kan dapat meningkat dengan adanya dukungan dari orang-orang yang sudah berpengalaman di akademis gitu ya. Nah, ini tim-tim inilah yang biasanya sudah tahu persis tentang apa-apa yang ada di akademis. Dan ini bersinergi dengan pimpinan-pimpinan gitu loh. Karena selama ini alhamdulillah kita bisa duduk bersama sebenarnya walaupun lewat online. Karena selama ini antara kita itu yang pimpinan dengan yang tim SPMF juga belum bisa nyambung. Mudah-mudahan ini kita bisa nyambung bersama. Duduk bersama, ini kan Bu Atta sudah membagi nih, yang S1 siapa, yang nurse siapa, yang S2 siapa. Nah, itu kita bentuk tim masing-masing, kemudian pilih anggota dari yang apakah itu Bu Ati, apakah itu Pia, apakah itu Meli. Ayo, kalaupun misalnya kita mau memanfaatkan besok, berarti kan terhitungnya lembur. Kalau pegawai itu ada bayaran lembur. Kalau dosen ada bayaran lembur dong, buat les KSR. Nah, itu dia. Apakah KSR-nya menjadi 3 kali lipat? Itu tanya Pak Wasis Utomo. Apakah boleh begitu Pak Wasis? Ada di sini, Pak Wasis. Ada Pak Wasis di situ. Pak Wasis kalau besok kita lembur, Pak Wasis ada lembur. Nah, kan itu. Ya. Jadi karena ini prodi dan jawab di jurusan. Ya. Kesepakatan kita aja nih, biar enak sama biar kita kan. Betul. Ini kan karena ini kan kegiatan minta pula kita ke WD 2 konsumsi, Bu WD. Kan gitu, kan mantap kita tuh. Iya, karena kita kan ini dikejar waktu, kita bersama, mending belak-belakan kita ngomongnya kan, daripada kita di belakang. Iku universitas pertanggungjawabannya dapat dari fakultas. Kita tengok tadi punya Bapak itu tadi juga, belum ada fakultas mengisi nampaknya juga. Masih nol juga itu semua. Punya Bapak itu tadi nol juga, itu lagi masih. Cuman mungkin kalau website kita bicarakan dengan si Rizal nanti apakah bisa itu dalam sehari ini kita bisa lah tuh atur website. Cuman ininya aja penarikan data itu yang agak lambat ya. Tapi mudah-mudahan sebelum 30 clear lah kita ya kan. Jadi Bu Miss nanti saya share lagi dari tim SPMF siapa yang bertanggung jawab di GPM Prodi sesuai dengan
3 prodi tadi, jadi bisa bersinergi untuk membantu prodi itu. Ditambah tadi ya, Bu WD1 tadi udah menyampaikan 1 di luar dosen ya, Bu. Ya, Bu Atta, ingat ditanyakan lagi Bu Atta, untuk apa Bu Atta untuk S2 ini kita kemana? Apakah orang pasca yang PJ atau kita gitu loh, gimana penilaian nanti itu? Dipastikan lagi cepat, takut Pak Rahmat nanti lupa nanya sama Bu Reni. Ya, nanti saya follow up hari Sabtu. Karena ini bagus juga supaya kita cepat juga nanti akreditasi S2 kan? Ya, ya. Bu Yun, pegawainya tadi tuh siapa? Jadi biar langsung saya sampaikan biar sesuai cepat. Bu Atta, yang sesuai itu Bu Me sama Bu Reni nih. Apakah siapa Pia di bagian apa aja tadi? Saya belum baca detail tuh poin-poin. Yang jelas itu tadi RPS kayak penelitian si Pia megang. Apanya? Apa namanya? BAP segala macam. Ya megang itu kan Bu siapa Bu Miss yang cocok sama sebenarnya dia dokumennya Novia sama Kak Ati sih, karena ada data dosen juga di situ. Nah, bisa Bu Ati, Pia kita kasih tahu hari ini. Iya, kalau besok kita mau harus Pak Kajur bisa tuh Pak Kajur. Saya mau ke Pasca lagi nih. Nengok, ini Bu Erika dengan Bu Nurul udah nunggu di sana. Yalah, nanti itu Bu nurse siapa Bu Reni? Bu Reni, yang nurse siapa yang paling banyak harus dilibatkan Bu Reni? Bu Reni, Dakjol. S2 Bu Yun. S2 Irfan tuh. Tapi S2 berkasnya belum banyak ya, tapi harus dibuat ya. Ya enggak apa-apa, apa adanya itu aja. Kan nanti itu yang kita lihat kan sama-sama kita benahi kan gitu tujuannya. Yalah kalau gitu. Terima kasih masukan dari ibu-ibu semua. Semoga bisa dapat kita selesaikan. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.